Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Febiansyah. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Dan di sini saya akan membahas tentang mengenai router OS, fitur-fitur mikrotik. Di poin yang pertama yaitu mikrotik itu bisa apa saja sih fiturnya sehingga menyebabkan diminati dan digemari. Kebanyakan orang berpikir bahwasanya mikrotik itu hanya sekedar router OS atau misalnya hanya untuk router. Padahal fiturnya banyak, diantaranya fiturnya seperti wireless network routing. Nah, contohnya sebagai berikut, ada support 802.11a B G N AC wireless network. Yang kedua, routing RIP, OSPF, BGP, RIPNG, OSPF v3. Yang ketiga ada firewall dan NAT. Yang keempat ada QoS, bandwidth. Yang kelima ada point to net link. Yang keenam, user management, DHCP, proxy, hotspot, radius, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu tools, bandwidth, stage, touch, MAC, ping, MRTG, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada satu perangkat RB ataupun dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Yang pertama, support wireless network. Tertanam sudah built-in dan wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor ataupun outdoor dengan support standarisasinya A, B, G, N, AC. Itu yang pertama adalah indoor. Cap wireless seperti access point. Ada juga outdoor. Point to point seperti SXT, SKI, LHG, AC Dynadis. Selanjutnya ada point to multi point seperti Mainbook, Omitix. Yang kedua ada support untuk routing statis, routing default, dynamic routing, RIP, OSPF, BGP, RIPNG, OSPF v3, baik IP4 maupun IP6. Yang ketiga adalah firewall dan net. Fully customized Linux based, mengatasi serangan atau genlock website. Serangan internal bisa ditanamkan protection, ngeblok sosmed di jam kerja. Adapun net merupakan translate IP dari privat ke publik atau publik ke privat, itu bisa juga. A, QoS, Quality of Service, between management fully hosted Linux base. Bagaimana mikrotik kita diatur manajemen seperti divisi sekian, bandwidth-nya sekian. Lebih ke bandwidth prioritas seperti bandwidth prioritas traffic. Yang keempat adalah point tunneling. PPTP atau PPPoE, SSTP, OPEN, VPN, IPSEC. Sebenarnya seperti VPN dan juga sering digunakan untuk akses server dari jauh dan lain-lain. Yang kelima, user management, DHCP, IP otomatis. Selanjutnya proxy web proxy. Selanjutnya ada hotspot, memberi portal autentikasi ketika login hotspot. Radius user management mode. Yang ketujuh yaitu ada tools, bandwidth, stage, torch atau MAC, ping, MRTG, dan lain-lain. Digunakan untuk uji coba, ngecek-ngecek, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada
Kata perlu diketahui bahwa mikrotik itu sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lain dan dengan fitur-fitur yang lain juga di satu perangkat yang sama ataupun terpisah. Jadi bebannya gak hanya pada satu perangkat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai routing OS fitur mikrotik. Yang mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Febriansyah. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi MTCNA tentang mikrotik router board. Di sini ada beberapa poin ya mengenai mikrotik router board, yaitu built-in hardware board. Yang kedua, dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Yang ketiga, ada segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Selanjutnya yaitu tersedia dimulai dari low end sampai dengan high end router. Mungkin itu saja beberapa poin mengenai mikrotik router board. Next team untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang mengenai router board name. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firman Febriansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai router board name. Di sini ada beberapa poinnya. Yang pertama ada pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada 3 simbol name. Yang pertama yaitu ada 7 atau seri atau kelas router. Lalu ada nomor 5. Di sini 5 adalah jumlah port internet. Dan nomor 1 adalah jumlah slot MTCI atau wireless. Lalu yang kedua ada word. OMNITIK atau Growfish atau SXT atau LHG atau DYNA DISH atau CAP atau juga WAP HAP dan HEX. Nah, itu dia ada 2 ya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada exceptional naming. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Contoh, RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, 4011. Lebih jelasnya bisa dilihat gambar berikut ini. Board name. Saat ini terdapat 3 tipe untuk penamaan board. 1. 3 simbol name. Digit pertama menunjukkan seri atau router, bisa berupa angka atau huruf. Yang kedua ada digit kedua menunjukkan jumlah interface, bisa berupa internet, SFP plus. Digit ketiga menunjukkan jumlah interface wireless. Yang kedua ada word. Nama yang digunakan saat ini sebagai contoh. Omnitic, GoDrive, SXT, SEXTANT, METAL, LHG, DYNADISH, CAP, WAP, LDF, DIESC, MANTBOK, X, ORT, DYNADISH, CAP, HAP, HEX. Yang ketiga ada exceptional naming. Router yang memiliki interface lebih dari 9 internet sebagai contoh RB 1100, ada juga RB 1200, RB 2011, RB 2011 dan lain sebagainya. Itu yang terakhir di pembahasan ini. Selanjutnya ada juga router board tipe. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nanti next time saya akan bahas kembali, dan ini pembahasan router board name cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Firman Febriansyah. Di sini kita akan membahas router board tipe. Di sini ada beberapa poin mengenai router board tipe. Board Victores ada USB,
P pendukung PoE out di beberapa interface misalnya enter 2, 3, 4, 5 dan lain-lain. E hanya pendukung satu port PoE out. A memori yang lebih besar atau memiliki lisenses lebih tinggi dan H CPU yang lebih besar kapasitasnya. Yang G gigabyte, yang L League Edition, yang S SFW4, E ekstensi interface PCIe card, X di mana N adalah jumlah core CPU, X2, X16, X32 etc. R mini CPI or mini PC less slot. Di sini ada bring-in wireless. Di sini ada beberapa contohnya. Dan juga yang pertama ada band, yang kedua ada power per chain, yang ketiga ada protokol, yang keempat ada number of chain, yang kelima ada contactor type, yang terakhir ada enlush type, yang terakhir ada detail casing untuk tipe-tipe out and closure race. Di sini ada beberapa tipe atau penjelasan. Kalian atau teman-teman bisa di screenshot ataupun dibahas nanti next time ya. Dan di sini ada contohnya routing board tipe. Yang di sini ada RB router board. Yang 9 yaitu 900 series. Yang kelima ada internet. Yang kedua ada wireless. Yang selanjutnya ada UI fitur board. Yang selanjutnya ada 5 AC2ND yaitu fitur wireless. Yang terakhir ada TC atau TC jenis casing. Dan di sini ada kode-kode lain yang ada pada router board. O adalah support port USB dan A memori lebih tinggi dan level lisensi yang lebih tinggi. H more powerful CPU, G support digital, S support SFP, 5 ada support frekuensi 5 GHz, ada 2 support frekuensi 2,4 GHz, yang 52 dual band 5 GHz dan 2,4 GHz, ada TC power vertical case. Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai router board tipe. Untuk selanjutnya next time saya akan jelaskan lagi. Sekian saja mengenai penjelasan router board. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pior Febriansyah. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur router board. Di sini ada beberapa poin mengenai arsitektur router board. Yang pertama ada arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau OS. Untuk setiap arsitektur berbeda. Berikut adalah beberapa arsitektur router mikrotik. Pertama, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap www.mikrotik.com/download. Di sini ada beberapa contoh yang mengenai mikrotik. Ada MIP atau MIPSBE. Lalu selanjutnya ada SMIPS. Lalu di sini ada HAP mini, HAP lead. Terus selanjutnya ada lead, CCR series, ada PPC, RB3XX, RB600, RB8XX, RB1100 AH kali 2, ada RB1100 AH, ada RB1100, ada RB1200. Selanjutnya ada ARM, LDF AC, LHG AC, SXT SKI, AC series, wireless WIR, CAP, ada AC, HAP AC2, CRS 3XX, RB3011, ada RB11000 AH-X4. Lalu yang ada selanjutnya ada X86, PC/X86, RB230 series. Selanjutnya ada MIPSLE yaitu RB1XX, ada RB5XX, ada selanjutnya Crossroad yaitu selanjutnya ada MMIPS, RBMXX, HEX, RB750 GR3.
Di sini ada arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software, atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Berikut adalah beberapa arsitektur router board mikrotik. Router OS MIPLE. Di sini ada beberapa contohnya. MIPLE Combined PACKAGE untuk MIPLE 1000 RB100 ada RB500 termasuk sistem hotspot wireless PPP security MPLS ada Advanced Tools DHCP router board IP6 routing. Selanjutnya ada router ROS MIPSBE yaitu ada Combinet PACKAGE untuk MIPSBE ada RB400 termasuk sistem hotspot, wireless, PPP security, MPLS, advanced tools, DHCP routing, IP6 router. Di sini juga ada router Power PC atau PPC atau PPC juga. COMBINED Packscan untuk Power PC atau PC RB300, RB600, RB1000 termasuk sistem hotspot, wireless, PPP, security, MPLS, advanced stall, ada DHCP, router board, IP6 router. Selanjutnya ada router OS X86, X86 kombinasi package untuk X86 ada Intel, AMD, PC, RB230 termasuk sistem hotspot, wireless, PPP, security MPLS, advanced tools, ada DHCP, router board, IP6 router. Selanjutnya ada MPLS test, MIPLE atau MIPSBE atau PPC X86 multi protocol label switching support improvements routing test misalnya ada MIPS ada PPP ada atau PPC X86 router protocol ada RIP ada OS PF ada BGF improvements. Selanjutnya ada beberapa pembahasan lagi yaitu MIPS microprocessor which ada interlux apipelin-sticks adalah jenis prosesor yang dikembangkan oleh MIPS komputer sistem INC pada mikrotik ada dua jenis MIPS yaitu MIPSLE atau Mid Lead Endian dan MIPSPBE Miss Big Endian. Endianes adalah istilah yang menggambarkan unsur atau urutan-urutan bait yang disimpan dalam memori komputer. Misal kata mikrotik disimpan dengan urutan miktorkim. Kebanyakan admin jaringan membutuhkan pemahaman arsitektur mikrotik terkait perangkat router mana saja yang bisa support untuk userman. Berikut kami rangkum arsitektur router OS yang mungkin bisa dijadikan referensi. Di sini ada 9 jenis. Yang pertama yaitu MIPSBE Support User Manager. Yang kedua ada SMIPS belum Support User Manager. Yang ketiga ada Lead Support User Manager. Yang keempat ada PPC Support User Manager. Yang kelima ada ARM belum Support Manager. Yang keenam ada X86 Support User Manager. Yang ketujuh ada MIPSLE Support User Manager. Yang 8 MMIPS belum Support Manager. Yang ke-9 adalah yang terakhir adalah X86 X64 Cloud Hosted Router Support User Manager. Itulah beberapa penjelasan mengenai
board router ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya bisa diperdalam lebih lanjut lagi. Di sini saya telah menjelaskan arsitektur router board. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.